Kita berjumpa lagi di JMSI Podcast bersama saya Roni Sandi. Dan hari ini kita kembali podcast lagi. Dan sepertinya di beberapa edisi kita podcast itu belum kita membahas soal politik. Sementara politik ini kan hal-hal yang sangat ditunggu oleh kita khususnya publik Sulawesi Tengah. Karena sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati. Nah, di studio sudah hadir Ketua Pemenangan Pemilu DPD PDIP Sulteng, bidang pemenangan pemilu DPD PDIP Sulteng. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Lasnardi Ilahi Lahi, maksudnya yang akrab dipanggil Bung Wadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Saya dengar semakin padat ini karena tadi sebenarnya kita tadi jadwalnya jam 1 kan. Tapi Bung Wadi ada menerima lagi dari Bangkai atau Banggai yang mau Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan. Nah, akhir-akhir ini kesiapan dari PDIP sendiri untuk proses membuka pendaftaran bagi calon gubernur, calon bupati dan wali kota tentu semakin padat begitu. Nah, sampai hari ini sudah berapa pendaftar yang khusus? Saya mau ke gubernur dulu nih. Calon gubernur yang mendaftar di PDIP. Iya, jadi penting saya jelaskan bahwa kami membuka pendaftaran itu dimulai sejak tanggal 15 April. Oke. Nah, batas akhir itu tanggal 5 Mei. Oke, 5 Mei. Nah, yang sudah mengambil formulir dan sudah mengembalikan formulir itu calon gubernur ada 5 calon gubernur. 5 calon gubernur. 5 itu antaranya adalah yang pertama Ahmad Ali. Oke. Yang kedua Anwar Hafid datang langsung dengan pasangannya. Oke. Areni Lamajido. Yang ketiga Hidayat Ramakarate. Yang keempat Irwan Lapata. Oke. Terakhir incumbent Rusdi Mastura. Jadi 5. Selain itu ada 5 calon gubernur. Oke. Selain calon gubernur ada juga calon wakil gubernur. Oke. Nah, calon wakil gubernur ini ada 2 nama yang sudah mengembalikan formulir. Itu ada Sri Indraningsih Lalusu. Oke. Beliau ini adalah kader PDI Perjuangan. Oke. Beliau sebagai bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Beliau juga merupakan ketua komisi di DPRD provinsi. Baik. Kira-kira itu ya. Ada juga kemarin 1 nama itu ketua DPD kami. Oke. Awalnya beliau mengambil formulir dan mengembalikan formulir sebagai calon wakil gubernur, yaitu Bapak Muharrem Nurdin. Oke. Hanya saja dalam perjalanannya beliau ini lebih memilih untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Sigi. Oke. Wah. Akhirnya yang akan kami teruskan nantinya kemungkinan kalau untuk bicara gubernur dan wakil gubernur, kemungkinan hanya ada 5 nama calon gubernur dan ada 2 nama calon wakil gubernur yang sudah mengembalikan formulir di DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi masih ada waktu ya, karena hari ini tanggal 4, berarti tanggal 5 nanti. Iya, tanggal 5 itu adalah batas akhir pengembalian formulir. Baik. Nah, menarik ini Bung Wadi, PD ini punya suara di DPR provinsi itu 7 kursi. Artinya secara kekuatan suara politik itu harusnya, kalau menurut opini saya, harusnya PDI mencalonkan juga kadernya. Karena dilihat dari kekuatan suara partai. Kenapa PDIP tidak mengusulkan kader sendiri untuk calon gubernur? Ya, jadi hari ini tegas kami kemarin kami melahirkan wakil gubernur. Oke. Kami tahu diri tidak mungkin dengan posisi kami 7 kursi, ya kami tahu diri lah, ya kan? Sehingga kami hanya mendorong kader untuk di wakil gubernur. Nah, kader itu adalah Ibu Sri Indraningsih Lalusu. Nah, dalam beberapa wawancara saya juga dengan partai lain, saya kan belum tahu ini di PDIP sendiri bagaimana prosedurnya untuk menjaring calon-calon yang akan diusulkan, karena
pasti usulannya akan ke DPP kan, DPP yang akan Iya. memutuskan. Di PDIP akan berlaku juga kah untuk misalnya mengusulkan beberapa nama, 5 atau berapa yang nantinya akan diputuskan di DPD, atau bisa lebih dari 5 atau seperti apa? Iya, bagi kami di PDI Perjuangan bicara soal gubernur dan wakil gubernur, semua nama-nama yang mendaftar dan yang sudah mengembalikan formulir, nama-nama semua ini semua akan kami kirimkan ke DPP. Oke, tetap DPP yang Ya, akan karena semua segala bentuk keputusan itu kami di daerah ini hanya tugasnya sebagai penyaringan. oke menjaring. Bicara penjaringan ya. Oke, oke, Bicara penyaringan itu ada di DPP. oke. Termasuk Kita hanya menjaring calon-calon saja di DPP yang menyaring dan di sanalah yang memutuskan. baik sekali. Tadi disebutkan ada kader satu dari PDI sendiri. Nah, PDI pun tentu punya pertimbangan khusus sama Ibu eh, calon wakil gubernur dari kader PDI. PDI memang mengusulkan secara organisasi atau ini berangkat dari niat dari kandidat sendiri, Ibu Sri? Iya, yang pertama ketika kita bicara Ibu Sri Indraningsih Lalusu, ini adalah keinginan kader-kader. Oke, Jadi bukan keinginan dia sendiri, ini adalah keinginan kader seluruh Sulawesi Tengah, ya, masukkan semua kader-kader untuk bahwa PDI Perjuangan di momentum pilkada pada tahun 2024 ini wajib mendukung kader. Nah, ini adalah suara-suara dari kader-kader di daerah. oke, Jadi dari akar rumput, dari pengurus ranting, pengurus-pengurus PAC hingga pengurus DPC. Mereka menyuarakan bahwa PDI Perjuangan harus mengusung kader. Nah, kader yang ada yang bagi kami yang sangat mumpuni hari ini adalah Ibu Sri Indraningsih Lalusu. ya, Kenapa pilihan kami jatuh kepada Ibu Sri Indraningsih Lalusu? Yang pertama, beliau ini adalah salah satu perempuan yang sudah 5 periode berturut-turut Oke. menjadi anggota DPR di provinsi. oke, Nah, ketika bicara pengalaman beliau, saya kira publik Sulawesi Tengah sudah tidak meragukan dia lagi. oke, Dia sudah menjadi ketua komisi 1 di DPRD provinsi. Artinya bicara soal pengalaman pemerintahan dengan dia di komisi 1, saya kira beliau sangat memahami seperti apa di pemerintahan itu. Dan mungkin ini juga bagian dari survei ya, bahwa Ibu ini 5 kali, 5 periode, masih kuat, masih duduk. Mungkin itu menjadi satu kekuatan evaluasi dari masing-masing tadi disebutkan PAC, pengurus ranting. Ya, memang kita kan melihat peta. Hari ini kan kita lihat petanya bahwa calon-calon gubernur itu semua lahir dari barat ya, dari kita di Pasigala sini. Oke, oke. Sehingga penting untuk calon-calon gubernur ini, nama-nama ini kan semua rata-rata dari wilayah kita di tengah sini kan. Nah, penting untuk kolaborasi dari wilayah timur. Oke. Nah, Sri Indraningsih Lalusu ini merupakan perwakilan dari wilayah timur seperti di daerah Banggai, Bangkep dan Balut. Beliau juga salah satu tokoh perempuan yang representasi mewakili wilayah itu. Saya kira dengan pemetaan geopolitik seperti itu ya kami pasang dia untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil gubernur yang insya Allah akan kami dorong. Nah, ini akan kami namanya coba kami kirimkan ke Jakarta mungkin dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan penugasan dari DPP. Nah, bagi kader-kader yang akan maju ini akan mendapatkan penugasan dari DPP. Nah, penugasan itu antara lain isinya kemungkinan karena ini masih mau diusulkan namanya. Pastinya yang pertama syarat-syaratnya adalah pemenuhan soal koalisi, pasangan calon, dan apalagi yang paling rasional di kita hari ini, setiap calon-calon kepala daerah itu harus punya hasil survei. Karena ini adalah kalau ibarat kata kita mau harus ada senter. Dengan survei ini kita bisa melihat seberapa besar kekuatan kita dan bagaimana kita bisa meraih kemenangan di Pilkada 2024. Baik sekali, Bung Wadi. Saya kira saya akan bertanya lagi soal tadi Bung Wadi sebutkan ada peta geopolitik itu. Nah, jadi Ibu Sri Lalusu ini karena dia berasal dari wilayah timur Sulawesi Tengah, sepertinya representasi dari warga dari timur gitu. Nah, dalam beberapa pilkada ini kan memang
faktanya sudah beberapa gubernur itu wakilnya adalah dari timur. Apakah juga ini menjadi pertimbangan PDIP sehingga memilih selain kader juga karena itu tadi perwakilan dari timur? Iya, saya kira itu salah satu pertimbangan kami. Yang kedua pertimbangan kami bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh perempuan. Ya kan, beliau juga ini politisi petarung. Baik. Yang semangatnya setiap dalam pertarungan dalam pileg maupun pilkada di beberapa wilayah yang coba beliau bantu untuk BKO pemenangannya itu memang sangat layak untuk kami perjuangkan dan kami dorong sehingga ya entah dengan siapa nanti pasangannya, ya kan, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, saya mau lanjut lagi soal Pak Bung Wadi sebutkan tadi bahwa kader PDIP tidak diusung untuk menjadi atau tidak diusulkan untuk menjadi calon gubernur, tapi menjadi calon bupati Sigi, yaitu ketua DPD-nya ya, Bapak Muharram Nurdin. Kenapa Pak Muharram harus berbalik ke Sigi? Tidak mungkin jadi wakil gubernur. Pertimbangannya teman-teman di PDIP apa? Jadi ketika kita bicara ketua DPD ini kan karena kan tidak mungkin kita harus mengusulkan dua calon untuk sebagai calon wakil gubernur. Ya kan, kita putuskan itu sehingga hanya ada satu calon wakil gubernur. Ya dan kan, ketua memilih ke sehingga berdasarkan rapat DPD lebih ke Ibu Sri dan ketua ke Sigi. Oke. Ini sudah bisa dikonfirmasi Bung Wadi bahwa Pak Muharram memang diusulkan untuk 01 Sigi? Iya. Sudah bisa terkonfirmasi. Saya kira langkah itu karena kenapa kemarin sudah dibuktikan bahwa beliau sendiri yang datang langsung ke kantor DPC Sigi untuk mengembalikan formulir sebagai calon bupati di Kabupaten Sigi. Oke. Untuk sementara Pak Muharram masih mendaftar di partai apa ini? Nah, untuk sementara ini kan Pak Muharram ini kan beliau hari ini posisi masih ada di luar daerah. Kemungkinan ada beberapa partai lagi yang sudah membuka pendaftaran, kemungkinan beliau juga akan mendaftar di beberapa partai itu. Nah, mungkin salah satunya partai yang akan beliau kunjungi untuk mendaftar itu kalau di Sigi kemungkinan di partai Perindo. Ya. Nah, kalau kita sudah bicara soal tadi gubernur, kita ke kabupaten dulu kayak. Tadi sudah menyinggung soal Sigi. Nah, kalau di kabupaten beberapa PDP sudah menerima beberapa formulir, pengambilan formulir dari beberapa calon ini, khususnya bupati dan wakil bupati. Iya, kalau hari ini kalau Sigi? Ya, Sigi kalau hari ini kami sudah mengupdate itu, hanya saja kan yang kami update baru calon-calon kepala daerah yang mengambil formulir. Nah, kami akan rangkum semua kabupaten kota ini di posisi tanggal 5 setelah penutupan pengembalian formulir. Nah, kemungkinan di tanggal 7 mungkin semua laporan sudah masuk. Jadi sehingga kami belum mengetahui persis jumlah-jumlah seberapa orang yang sudah mengambil formulir, berapa yang sudah mengembalikan formulir. Belum ada. Ya, artinya mereka update juga setiap hari, hanya saja kan ini berfluktuasi. Ini misalnya hari ini ada, besok. Nah, karena banyak yang mengambil formulir tapi tidak sedikit juga yang belum mengembalikan. Sehingga bagi yang belum mengembalikan, ya harapan kami untuk segera di pengembaliannya itu, karena akan terdaftar di PDI Perjuangan manakala dia sudah mengembalikan. Kalau yang baru ambil formulir kan belum terdaftar, belum resmi terdaftar sebagai salah satu calon kepala daerah yang mendaftar di PDI Perjuangan. Oh, jadi sudah ada yang mengambil formulir tapi belum mengembalikan. Dan belum juga elok kalau misalnya itu harus dipublis. Iya, kira seperti itu. Nah, ini juga yang menarik, Bung Wadi, di Kota Palu ini kan di mana kita bermukim, ibu kota provinsi adalah calon wali kota dan wakil wali kota. Di PDIP sendiri, data dari Bung Wadi sudah berapa yang mendaftar, yang mengembalikan formulir? Di Kota Palu ini laporannya dari teman-teman karena laporannya baru ada beberapa orang, ya termasuk salah satunya Pak Hidayat MSI. Oh, Hidayat MSI. Ya, beliau sudah mengembalikan formulir di DPC Kota. Demikian halnya juga dengan
Hadianto Rasid, Adianto, incumbent, oke. incumbent. Terus ada beberapa nama-nama lain yang sudah mengembalikan itu di DPC PD Perjuangan Kota Palu. Baik, jadi yang terkonfirmasi Hidayat, Iya, mantan wali kota Palu, kemudian incumbent, incumbent. baru 2 itu yang terkonfirmasi. Iya, artinya sudah ada beberapa nama, cuman saya belum terlalu. Oke. PDIP sendiri tidak mengusulkan kader di kota? Ya kalau kita bicara kota, ya yang termasuk kader kami di kota ini kan termasuk Pak Hidayat. Oh, Pak Hidayat sekarang Ya, Hidayat MSI sudah kan jadi beliau ini kader. juga ber-KTA PD Perjuangan. Sekarang ini Ya, sekarang beliau ini ber-KTA PD Perjuangan. Artinya beliau ini adalah karena kemarin pada pemilu 2017, 2020 ya. 2020, ya. Itu PD Perjuangan kan mengusung Hidayat. Hidayat. Ya. Tapi waktu itu Pak Hidayat belum menjadi kader PDI. Pada saat itu Pak Hidayat menjadi kader PDI. Sudah menjadi. Oh ya, jadi ternyata di kota PDIP sudah juga mengusung kader sendiri untuk menjadi 01. Ya. Kalau 02-nya tidak juga dari PDI, sepertinya tidak diusul. Kalau di provinsi kan mengusulkan wakil. Ya. Kalau di kota apa juga tidak mengusulkan itu? Kalau di kota sejauh ini pengurus-pengurus DPC partai belum terkonfirmasi ke kami, ya kan, karena di kota ini ya kemungkinan ada nama-nama ya, cuman memang belum muncul atau mungkin belum punya keberanian untuk mengambil formulir. Tapi kan kita tunggu sampai dengan tanggal 5. Tanggal 5. Ya, apakah ada yang sudah mengembalikan? Karena kalau yang baru mengambil kan kita belum bisa pastikan. Kan yang kita bisa pastikan itu ketika dia sudah mengembalikan formulirnya. Formulir. Nah, ada tidak nanti perubahan waktu terakhir untuk pengembalian formulir atau sudah dikancing atau sudah dikunci di tanggal 5 itu, Pak Bung Wadi? Ya, saya kira kan kita masih masih melihat perkembangan, ya kan, karena memang ada beberapa daerah yang masih itu, ya bisa saja mungkin masih kami akan lakukan penambahan waktunya. Ya, dalam pemenangan PDIP nanti di pilkada ini, apakah PDI juga akan totalitas menurunkan kadernya sendiri untuk semua ya, secara keseluruhan? Tadi kan sudah disebutkan di gubernur, kemudian di kota, kemudian di daerah-daerah lain, misalnya di Donggala, Parigi, kan kita semua ini serentak gitu. Toli-toli juga mungkin, Buol, kemudian Poso, Banggai, Morowali Utara. Ya, ketika kita bicara soal itu, keinginan kami ini di PD Perjuangan bahwa di setiap pilkada itu memang kewajiban kader itu untuk bertarung pada pilkada serentak 2024 ini. Contoh kasus misalnya seperti di Banggai. Di Banggai itu ada juga ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Banggai, namanya Herwin Yatin. Ya kan? Beliau pernah bertarung kemarin kala, tapi hari ini beliau sudah mengambil formulir dan sudah mengembalikan formulir. Artinya beliau siap untuk kembali bertarung di pilkada Banggai. Nah, itu adalah ketua DPC. Selain ketua DPC Banggai, ada juga yang coba ini ingin bertarung sudah dengan niat yang kuat. Itu ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Buol. Di sana kami punya modal 2 kursi. Hanya saja beliau memposisikan diri di calon wakil bupati. Nah, selain di Buol, di DPC PD Perjuangan Kabupaten Morowali juga kami hanya punya 1 kursi di Morowali. Ya. Tapi di Morowali, ketua DPC Morowali juga siap bertarung untuk menjadi calon bupati. Walaupun dengan modal 1 kursi. Nah, tentu ini masih harus banyak upaya-upaya yang harus kami lakukan dalam hal berkomunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Nah, hari ini teman-teman yang sudah ingin mencalonkan itu sudah mengambil formulir pendaftaran juga di beberapa partai. Nah, ternyata sahabat podcast, PDIP juga mengusulkan kader-kader terbaiknya. Ya, saya sebutkan saja di Palu, kemudian wakil gubernur, kemudian ada di Banggai, kemudian ada di Morowali. Nah, artinya PDI sendiri mempersiapkan kadernya memang juga sudah jauh hari. Nah, saya mungkin sebelum closing ini, Pak atau Bung Yadi, saya selalu bilang Pak gini, ternyata di PDIP itu ada sebutan kaswir ya, Bung.
apa namanya Soekarnoisme gitu ya, Bung 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 Karno gitu. Nah, bagaimana PDI atau Bung Wadi sebagai kader PDI menjawab banyak spekulasi dari publik yang bertanya kenapa PDI punya kekuatan suara di DPR, taruhlah di provinsi dengan 7 kursi, tapi sepertinya tidak bisa mempersiapkan kadernya untuk maju 01. Bagaimana Bung Wadi menjawab pertanyaan publik ini? Ya, sebenarnya kami bicara 01 memang kami tahu diri ya. Dengan kekuatan yang 7 kursi ini belum memenuhi syarat untuk bisa mendaftar di KPU. Ya kan? Nah, sehingga dengan modal 7 kursi ini kami hanya memposisikan di wakil gubernur. Saya kira di posisi wakil gubernur ya cukup bagi PDI Perjuangan. Cukup untuk di PDI Perjuangan untuk sementara ini. Nah, baik sekali sahabat podcast. Nah, Bung Yadi terima kasih sekali waktunya yang mau meluangkan waktu untuk hadir di JMSI Podcast. Seperti biasa, kami di JMSI Podcast ada semacam closing statement. Apa saja Bapak bisa sampaikan terkait dengan PDI, bisa mungkin juga ke kader-kader. Silakan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini kan kami sudah dalam proses pendaftaran ya. Sehingga untuk calon-calon kepala daerah bahwa segala penentu ini adalah di DPP. Ya kan, apapun itu kami di sini hanya sebagai melaksanakan proses-proses administrasi. Kami juga dari PDI Perjuangan di daerah tidak menjanjikan bahwa sudah ada kepastian meski itu kader, ya kan? Karena semua keputusan ini ada di DPP. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Nah, tentu keputusan-keputusan yang akan diambil oleh DPP itu adalah bagian yang sangat penting. Itu juga merupakan tidak lepas daripada masukan-masukan kami di daerah, kira-kira seperti itu. Baik sekali, Bung Wadi. Terima kasih sekali lagi, Bung Wadi atau Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD PDIP Perjuangan, Las Hardi Lahi atau Bung Wadi. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Baik sahabat podcast, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di JMSI Podcast bersama saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Pak.